Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Maulana Miftah dari kelas G5 dengan nomor pokok mahasiswa 11211060. Tugas ini diajukan dalam rangka penilaian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Husni Mubarak, SPDI MPD. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari mahabbatullah. Mencintai Allah merupakan kewajiban yang paling wajib. Kedudukan mahabbatullah adalah sebagai dasar agama, pendorong segala bentuk amal ibadah. Seorang hamba adalah cinta Allah Ta'ala, cinta pahalanya, dan cinta ingin selamat dari neraka. Bahkan dua rukun ibadah hati yang lainnya, yaitu takut dan harap, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah saat beribadah, hakikatnya berharap sesuatu yang kecintaannya berupa keridoannya dan pahalanya, sedangkan orang yang takut kepada Allah hakikatnya adalah takut kepada Tuhan yang dicintainya dengan puncak kecintaan dan takut kehilangan sesuatu yang dicintainya berupa keselamatan dari siksanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Berikutnya yaitu ciri-ciri mahabbatullah, yaitu yang pertama selalu mengingat Allah. Hati mereka selalu terikat kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika disebut nama Allah Ta'ala, gemetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surat 8 ayat 2. Berikutnya yaitu al-ijab atau kagum. Seseorang yang mencintai sesuatu pasti selalu memperlihatkan kekagumannya kepada apa yang dicintainya itu. Ada perhatian, ketertarikan, keterpesonaan, rasa suka, dan kepuasan di dalam hatinya. Bagi seorang mukmin, tidak ada yang patut dikagumi dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala, karena dialah yang maha sempurna, dialah Rabbul Alamin, yaitu pencipta dan pemelihara alam semesta raya ini. Berikutnya yaitu yang ketiga ada arido atau kerelaan atau pengorbanan. Seseorang biasanya akan bersikap rela dan menerima kepada apa yang dicintainya. Ia akan selalu cenderung menyetujui dan mendukung apa yang datang dari Sang Kekasih. Islam menghendaki agar umatnya ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Berikutnya yang ketiga yaitu ada atadiyah atau pengorbanan. Ini adalah salah satu tanda cinta yang terlihat secara nyata dalam amal perbuatan. Seseorang pecinta biasanya tidak akan ragu berkorban untuk kekasihnya. Seseorang yang mencintai Allah Ta'ala pun akan selalu siap berkorban demi meraih cinta dan keridhaan darinya. Berikutnya yaitu ada al-khawf atau takut, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wal yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Berikutnya yaitu ar-raja, yaitu berharap. Seseorang pecinta biasanya merasa takut, cemas, dan penuh harap terhadap apa yang dicintainya. Ia merasa takut jangan-jangan cintanya yang tak terbalas atau ada kelakuannya yang tidak disenangi oleh kekasihnya. Ia selalu berharap agar sang kekasih ridho dan membalas cintanya, atau memaafkan segala kekurangan dan kesalahannya. Yaitu at-ta'ah atau ketaatan. Seseorang pecinta cenderung akan menuruti apa kehendak yang kekasih. Dia akan berupa memenuhi permintaan dan keinginan kekasihnya itu dengan sungguh-sungguh. Begitupun orang yang mencintai Allah Ta'ala dituntut untuk mentaati seluruh kehendak dan perintahnya. Berikutnya yaitu tingkatan cinta. Yang pertama yaitu cinta hanya menghamba kepada Allah. Tayamum atau penghambatan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkat ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak kerap melontarkan kata-kata rayuan pada pasangan, memang tidak sepenuhnya salah. Terlebih untuk menjaga keharmonisan, namun perlu diingatkan mencintai pasangan kita berbeda dengan mencintai Allah.
Pada tingkat ini harus dibedakan karena yang patut kita cintai hanya Allah semata. Berikutnya yang kedua yaitu mesra dengan Rasulullah dan Islam hanya untuk diikuti. Ishq atau kemesraan adalah cinta yang menjadi hak Rasulullah SAW, cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersolawat kepadanya. Berikutnya yaitu rasa rindu dengan mukminin, yaitu jamaah dan keluarga. Syauq atau kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan seperti cinta ayah dan ibu kepadanya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istri. Berikutnya yaitu curahan hati untuk kaum muslimin. Sahabah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walau tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, bahkan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikutnya yaitu rasa simpati pada manusia umumnya, yaitu atf atau simpati bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agamanya sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasan sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongan padanya. Berikutnya yaitu hubungan hati hanya kepada benda-benda untuk memanfaatkan, yaitu akalah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu akalah? Cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa saja tanpa cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Materi berikutnya yaitu kelaziman cinta. Yang pertama ada wala. Wala adalah sikap loyalitas dan cinta kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang mukmin, dekat dengan orang-orang muslim dan mencintai, membantu dan menolong mereka dari musuhnya, serta hidup berdampingan dengan mereka, memberikan kemuliaan dan rasa hormat, dan selalu ingin bersama dengan yang dicintainya secara lahir dan batin. Berikutnya yaitu mencintai semua yang dicintai kekasihnya, yaitu jika Allah mencintai Nabi dan Rasulnya, kita pun harus mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Berikutnya yaitu mencintai semua yang dicintai kekasihnya, yaitu jika Allah mencintai Nabi dan Rasulnya, kita pun harus mencintai mereka. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.